Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man i'tada bihudahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa illa an takunu tijaratan an taradi minkum fala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ayat yang saya bacakan barusan terdapat pada surat An-Nisa surat 4 ayat 29. Itu berisikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk membangun kekuatan ekonomi yang bersih, ekonomi yang halal, ekonomi yang bersih dan halal, yang tetap ekonomi yang dan karena kita menyadari dan menghayati menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita yang layak di dunia politik, apalagi sekarang politik yang transaksional sangat ditentukan oleh orang-orang yang punya modal, yang punya uang, semuanya bisa dibeli dengan uang. Demikianlah berpengaruh pada masalah pendidikan, masalah-masalah juga yang mengalami kehidupan manusia. Tapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ekonomi bukan sekedar ekonomi, apalagi ekonomi yang bebas, relay, tetap ekonomi yang berdasarkan nilai dan ekonomi yang berdasarkan keadilan, kejujuran yang jauh dari kebatilan. Letak amwalakum bainakum fil jannat fil batin. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian melakukan kegiatan ekonomi secara yang warnanya sama dengan korupsi, misalnya dengan mempermainkan takaran timbangan, dengan melalui data dan lain sebagainya, dengan tidak jujur kepada konsumen, karena akan merusak diri kita, menghancurkan umat dan menghancurkan bangsa. Apalagi korupsi, kita mengetahui korupsi itu menggunakan laknat Allah dimanapun korupsi itu terjadi, pada siapapun, pada kelompok manapun, apakah di kalangan umat Islam, apakah di kalangan non-muslim. Ketika korupsi terjadi merajalela, itu sama dengan mengundang laknat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari keberkahan. Laknatullah. Rasid Al-Mutasim bahwa dengan rosti ini ya, karena Allah bagi yang menjual mendapatkan sopan, bahkan juga yang menjadi perantara yang telah memberi dan penerima itu juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para koruptor dijauhkan dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini menegaskan jangan sekali-kali umat Islam, orang yang beriman, letak keluhan Muhammad bainakum jibab, substansinya, bendanya maupun juga mendapatkannya. Apalagi kita menyadari bahwa makanan halal berbeda dengan makanan yang haram. Tidak kalau sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, terhadap akhlak. Bahkan juga pernah ibadah kita yang lakukan ibadah tidak diterima, doa tidak terima, haji umrah tidak diterima, mana tatkala terbiasa bergelimbang dalam harta yang batil. Rasulullah SAW juga berikan supaya mengilustrasikan dalam hadis yang panjang, kalau seorang jemaah haji dia berangkat dengan rezeki yang halal, maka kemudian ketika dia mengucapkan qalbiyah labaik Allahumma labaik, itu ada malaikat yang menjawab mabrur, keselamatan buat Anda, keberkahan buat Anda, karena Anda berangkat dengan rezeki yang halal, dengan bekal yang halal. Anda mendapatkan haji yang mabrur dan Anda mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya,
ketika berangkatnya dengan harta yang haram, hasil korupsi, hasil penipuan, hasil penjualan barang-barang yang haram, hasil melibatkan uang, mengadakan uang dengan cara yang tidak benar, maka ketika mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, maka dijawab labbaik labbaik, seandainya zaro juga wahai, tidak ada keselamatan buat Anda. Nah, yang berangkat dengan rezeki yang haram, dengan bekal yang berharap Anda kemudian termasuk orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah. Perdagangan yang terjadi di antara sekalian kita, maksudnya apa, transaksi ekonomi, kegiatan ekonomi harus kita prioritaskan antara muslim dengan muslim. Kita kadangkala sekarang tidak peduli lagi dari mana kita membeli barang yang kita butuhkan dari muslim, takut lakukan muslim pada halus pada unsur dakwahnya. Ketika kita mendahulukan membeli sesuatu, diri yang non muslim akan punya pengaruh dalam kehidupan ekonomi untuk umat Islam. Sekarang terpuruk skala, warung-warung kecil hampir tidak ada habisnya, semuanya kena komitmen. Yang demikianlah lahirlah sebuah peradaban Islam yang cemerlang, memberikan pecahan-pecahan pada kehidupan dunia ini yang konsumtif. Kenapa mereka berusaha untuk membangun kekuatannya? Kalau kita sekarang tidak peduli lagi yang kita berbelanja kepada siapapun, maka ingatkan ujung tayang itu, Allah tak puluhan rusak. Jangan kalian bunuh diri. Kenapa ayat tentang ekonomi dikaitkan dengan bunuh diri? Asalnya ketika kita tidak peduli terhadap sesama muslim itu sama dengan bunuh diri kita, dan kita lihat sekarang kita tidak berdaya. Bang, ekonomi sama dengan bunuh diri walau tak Tuhan pesat oleh kita. Maka diperlukan kesadaran bersama, kesadaran kolektif untuk hanya mampu memproduksi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya saya kira belum terlambat ya, kita harus sudah mulai menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti merokok. Juga misal rokok itu anak pemilik yang harus 300 triliunnya setiap tersedia setiap satu semester. Pabrik rokok itu menghasilkan keuntungan yang bersih tanpa pembelinya umat Islam. Pembelinya umat Islam jarang, non muslim itu bahkan keluarganya yang wafirah. Kita seolah-olah hanya berpikir haram, makruh dan pada bukan sedang makruhnya, walaupun waktu untuk adalah suatu yang dibenci Allah, tapi dari aspek ekonomi itu memiskinkan kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikri hakim wa taqabbal fi minkum tilawati innahu sami'un. Hadza wastaghfirullakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah azama liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu an sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidina al-insani wal bahr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi at-ayni binadhari wa adhani bi khabari amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas taqullaha wa zanul fahisa ma dhara wa batana wa lamu anna Allah amarakum bi amwali bi nafsihi fasani bi malaikatihi musahhabati wa qudsi. Faqala ta'ala inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu ibadallah inna Allah ya'muru bil ihsan wa ibtada'i dzil qurba wa baina 'anil fahsya wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkuruna washkuru ni'matahu yazidkum wastaghfiruhu min fadlihi ya'idukum dzikrullahil akbar.